Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kebijakan perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Himayatul Aulia, absen 16 sebagai moderator, dan teman-teman saya sebagai presentator diantaranya yaitu 1. Erla Marfian Juwana, absen 11, Ferry Aldi, absen 12, Ayu Nuril, absen 13, Krisna Nuriski, absen 14, Happy Syadina, absen 15, Intan Ayu Lawinda Azari, absen 18, Indriani Siska Saputri, absen 17, Izul Haq Aknul Wijaya, absen 19, dan Naila Azhara Luciarani, absen 20. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Sebenarnya apa sih pengertian dari perdagangan internasional itu? Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk negara dengan penduduk negara lain dengan kesepakatan bersama. Kebijakan perdagangan internasional ini telah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan yaitu untuk mengatur struktur dan komposisi dan arah dagang suatu perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang telah dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, dalam menjalankan kebijakan perdagangan internasional ini haruslah dipertimbangkan dengan matang-matang karena hal ini berpengaruh terhadap perekonomian nasional negara. Yang pertama, kebijakan kuota adalah kebijakan yang membatasi keluar masuknya barang suatu negara dan negara lain dan yang telah ditentukan jangka waktunya. Yang kedua, kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah suatu kebijakan yang menentukan biaya impor tinggi suatu barang impor yang bertujuan apabila barang itu masuk ke dalam negeri atau diimpor itu harganya jauh akan lebih mahal daripada sebelumnya. Kebijakan penentuan subsidi. Subsidi itu adalah sebuah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor sehingga harga dari produk perusahaan tersebut mampu bersaing di luar dan maupun dalam negeri. Nah, fungsi dari kebijakan penentuan subsidi ini adalah untuk membantu keperluan industri, contohnya membantu mesin, tenaga kerja, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu premi. Premi itu diartikan sebagai hadiah atau penanaman modal yang berupa uang dan diberikan kepada produksi. Saya di sini akan menjelaskan tentang larangan ekspor dan larangan impor. Larangan ekspor itu apa sih? Larangan ekspor itu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah yang tujuannya untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi oleh pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan larangan impor itu adalah kebijakan yang diambil sebagai pelindung industri kecil dalam negeri atau bisa juga untuk menghemat devisa. Pengertian destinasi harga adalah penetapan harga yang berbeda antar negara atau dua pasar yang berbeda atau yang sama. Politik dumping. Kebijakan ini merupakan diskriminasi harga internasional dengan menetapkan harga yang lebih rendah untuk penjualan luar negeri dan harga lebih rendah untuk penjualan dalam negeri. Tujuannya untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah. Kebijakan perdagangan internasional. 1. Kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh perintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 2. Kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis adalah sebuah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang berada di dalam negeri. Kebijakan proteksionis dibagi menjadi 8. Berikut ini adalah penjelasannya. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 1. Autarki. Autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya ekonomi, akan tetapi juga pada bidang politik dan militer. 2. Kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil dengan menciptakan kesejahteraan dan mengadakan perdagangan internasional ini akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah,
ketiga yaitu proteksi, di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan. Nah, untuk yang keempat yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran merupakan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional. Karena pada dasarnya kebijakan ekonomi internasional kebijakan ekonomi internasional akan berperan terhadap neraca pembayaran. Kelima yaitu pembangunan ekonomi. Terjadinya pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan ekonomi internasional ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik dan merata. Dan maka ia menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi terjamin. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.